Halo teman-teman, balik lagi di channel Soca Ramadan. Kali ini aku mau review rumah di Citraland lagi nih. Kayak apa dalam rumahnya, kita lihat aja. Tonton sampai habis. Nah, dari depan ini kita mulai dari taman dulu ya. Jadi rumah ini lebarnya itu 12 meter. Dan di depannya masih dapat taman selebar ini. Jadi setengah dari lebar rumahnya. Nah, setengahnya lagi nanti dibuat carport ya. Nanti kita lihat. Nah, di taman depannya ini dia taman basah ya. Ini ada elevasinya. Jadi ke atas gitu. Jadi bagus ya. Dan yang di bagian depan ada bunga-bunga nih, warna-warni, dan pohonnya ada ketapang kencana nih. 3 pohon. Jadi nanti kalau gede dia bakal teduh nih di depan nih. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke pagarnya. Nah, di belakang taman tadi ada pagar sliding ya ini. Nah, ini slidingnya dia udah pakai stainless steel di relnya. Jadi kayak tipsku kapan hari ya. Jadi kalau pagar sliding itu bagusnya relnya pakai stainless steel supaya lebih tahan lama lah. Jadi lebih nggak rentan untuk korosi. Nah, untuk pagarnya sendiri ini dia pakai besi hollow ya. Besi hollow yang dikasih mesh, perforated mesh, bolong-bolong kayak gini, lubang-lubang kecil kayak gini. Nah, ini tujuannya supaya tetap menjaga privasi ya, tapi kita dari dalam sebagai pemilik rumah masih bisa lihat ke depan gitu. Nah, untuk carportnya sendiri ini dia setengah lebar rumahnya, jadi 6 meter segini kurang lebih ya. Sebagai perbandingan dengan lantainya ini pakai andesit ya. Ini mungkin 20 kali 20 mungkin kotak-kotaknya, dan ada sela-sela kayak tali air gitu ya untuk air biar bisa mengalir ke bawah karena ini belum ada kanopinya gitu. Yuk kita masuk lagi yuk. Untuk di temboknya di sebelah kiri ini dia pakai cat tekstur ya, cat kamprot warnanya abu-abu. Jadi dia benar-benar menyatu ya sama lantainya sama pagarnya yang warnanya juga sama-sama gelap. Dan di bagian belakangnya, nah ini tuh ada balkon dari kamar di split levelnya nanti ya. Nanti kita lihat ke sini. Dan di sebelahnya masih dihiasi dengan marmer travertine. Ini marmernya gede banget ya slabnya. Jadi satu ini cuman satu slab aja nih. Ini keren banget sih. Warnanya juga abu-abu campur kehitaman gitu ya. Jadi monokromnya dapat sih. Nah, di baliknya carport ini kalau misalnya mobil kalian lebih dari 2, karena carport ini kan cukup untuk 2 mobil ya. Kalau lebih dari 2 kalian masih bisa taruh mobil kalian di garasi. Jadi di sini garasinya juga lebarnya 6 meter, jadi maksimal bisa dapat 4 mobil nih kalau kalian punya 4 mobil. Dan dia ada akses ke dapur kotor. Nanti kita juga ke sini ya. Nah, sekarang aku mau jelasin yang ini aja. Ini ada kamar untuk supir atau ini bisa dipergunakan untuk gudang juga. Oh iya, aku tadi lupa jelasin ya. Pagar dari garasi ini dia pakai sliding door juga yang bisa ngelipet ke samping ini ya. Jadi dia bukaannya bisa full. Dan di sini masih ada ruangan kalau kalian mau pasang otomatis ya. Jadi nanti tinggal pasang di sini. Jadi nanti pagarnya bisa otomatis gitu. Nah, untuk lantainya dia pakai granite tile 60 kali 60 ya ini. Kotak-kotak standar sih. Tapi cakep-cakep. Jadi kelihatan bersih gitu garasinya. Yuk kita ke teras yuk. Nah, untuk ke teras ini kita naik tangga sedikit ya. Jadi kayak setengah lantai gitu. Ini pakai granite tile 180 kali 60 kayaknya ini. Jadi dia masih pakai mau nggak mau masih pakai 2 slab. Tapi yang slab sebelah sini kecil sih gitu. Untuk temboknya sendiri dia pakai batu alam kayak gini ya. Batu alam yang ada tali airnya gini. Lumayan cakep sih. Itu dia menyamakan desain sama pilar-pilarnya ini. Jadi di teras ini ada 4 pilar ya, dan dia dibalut pakai batu alam kayak gini. Dan di bawahnya dikasih batuan koral kayak gini.
di belakangnya taman. Nah, ini kalau kita masuk ke teras, di atas nih dia pakai WPC dan ada downlightnya 2 biji. Nah, kalau kalian suka bercocok tanam nih, di depannya teras ini masih dapat taman ukurannya 6 kali 2,5 meter kurang lebih ya. Dan ini udah ada batu-batuannya gini. Tujuannya untuk apa? Untuk ke sini, ini ada keran untuk kalian bisa cuci kendaraan kalian sama untuk ngecek PDAM. Jadi kalau ada orang PDAM ngecek nih gampang nih. Tinggal ke taman sini aja. Nah, sekarang kita masuk yuk ke rumahnya. Ini karena rumahnya bersih ya, jadi kita harus copot sepatu dulu. Ntar, kita cut dulu. Nah, di bagian teras ini, lantainya masih sama pakai granit tile yang tadi ya, 120 kali 60. Dan di sini ada rak sepatu nih, kecil-kecilan. Kalian nanti kalau mau kasih rak sepatu yang agak besar, sama bangku di depan sini masih cakep sih. Nah, yuk kita masuk. Nah, sebelum kita masuk nih, pintu utamanya dari rumah ini tuh gede banget ya. Nih segini gedenya, gila sih. Dan tengahnya masih ada motifnya kayak gini. Ini dari solid wood jelasnya. Solid wood kayu jati. Dan handle-nya udah pakai smart door lock. Ini smart door lock-nya dari Bardi. Ya kalian, kita semua udah tau lah kualitasnya Bardi ya kayak gimana. Walaupun ini merek lokal. Yuk masuk ke living room. Nah, dari living room ini, kalian udah bisa ke spill dikit nih, ke belakang, ke taman belakang. Tapi karena di sini ada tembok untuk ke powder room ya, jadi dia modelnya masih agak private gitu. Jadi dia nggak full open space gitu. Buat kalian yang suka bagian belakang itu nggak terlalu terekspos, ini rumah ini cocok lah. Desainnya bisa kalian jadikan inspirasi gitu. Untuk di ceilingnya di living room ini dia cuman pakai LED light yang model strip gini ya, 2 biji, tapi itu udah terang banget. Jadi ambience-nya dapat di rumah ini gitu. Ini living room-nya agak nggak seberapa gede ya. Mungkin cuman sekitar 3 kali 4 meter, tapi udah sangat cukup. Jadi dia nggak banyak buang space untuk ruangan lainnya. Yuk kita ke belakang tembok ini. Nah, di belakang tembok ini tuh ada powder room. Jadi karena semua kamar mandi di rumah ini tuh kamar mandi dalam ya, yang di dalam kamar. Jadi kalau kalian punya tamu, kan nggak enak tuh kalau harus masuk ke kamar. Nah, powder room ini fungsinya untuk kamar mandi tamu. Di sebelah kiri dari living room tadi, itu ada kamar di lantai 1 ya. Ini biasanya digunakan untuk kamar orang tua nih, supaya nggak perlu naik-naik tangga. Nah, ini yang unik, dia di bagian pintu itu ada batasnya. Ini ya, jadi pakai granit tile motif marmer warna hitam ditaruh di sini. Jadi benar-benar kelihatan kalau lagi masuk kamar. Nah, di kusennya sendiri nih, dia udah bagus banget ya, ada motifnya nggak polos gitu. Ini juga kayu solid nih, sama. Pintunya juga kayu solid. Jadi walaupun hanya sekedar pintu kamar, tapi nggak dikurangin kualitasnya, tetap sama kayak di pintu utama tadi, pakai kayu solid dan dikasih kusen yang bagus. Nah, seperti kataku tadi, di setiap kamar itu ada kamar mandi dalamnya. Nah, di kamar lantai 1 ini, kamar mandi dalamnya ada di sebelah sini. Emang sih nggak seberapa besar, cuman ini udah cukup banget dan modelnya bagus ya. Temboknya itu dikasih granite tile warna putih nih, model-model marmer white Carrara yang full sampai atas. Dan ambience light-nya tuh dia cuman pakai 2 downlight, tapi udah terang banget. Ini walaupun misalnya ditutup gini ya, ini udah terang banget. Ini nggak ada skylight ya, gitu. Di kamar mandinya sendiri udah ada wastafel, toiletnya, kloset, sama shower nih. Dan showernya dia nggak tanggung-tanggung ya, dari semua kamar itu udah ada rain showernya. Jadi nggak cuma dapat hand shower, tapi dapat rain shower juga. Nah, sanitary yang digunakan ini pakai kombinasi Toto sama air gitu. Tapi cakep sih. Nah, untuk kamarnya sendiri luasnya kurang lebih
4 kali 4 meter mungkin ya, tapi kepotong kamar mandi sedikit, dan dia view-nya langsung ke taman depan. Jadi ini adalah jendela yang tadi kita lihat di teras. Nah, untuk di bagian ceilingnya dia pakai up ceiling yang ada hidden light-nya dan 3 buah downlight-nya. Jadi ambience-nya dapat banget, manis banget. Nah, yuk sekarang kita ke bagian living room aja. Nah, di living room ini kalau di sebelah kananku ada inner courtyard ya, yang ada skylight-nya juga nih sampai atas nih terang banget dan ada sedikit tumbuhannya. Nah, di living room ini sendiri dia tuh tergabung dengan dapur bersihnya. Dan ada akses untuk ke lantai 2 ya, ada tangga di sebelah kiriku. Dan dia punya 2 taman nih yang seru nih. Yuk kita ke taman yang sini dulu aja. Nah, di taman yang ini tuh dia modelnya kayak di coffee shop gitu ya. Jadi ada bangku-bangku, ada kerikil dan dikasih granit tile yang model kayu kayak gini. Bangkunya pakai granit tile yang model kayu untuk kalian nongkrong di pagi atau sore hari. Atau kalau misalnya kalian ngundang teman-teman kalian juga bisa dibuat untuk barbekyuan. Nah, di sebelahnya taman yang satunya adalah full taman basah. Jadi bisa untuk kalian menanam tanaman ya, atau kalau misalnya kalian punya peliharaan nih, bisa nih buat tempat main peliharaan kalian, buat kucing atau anjing kalian gitu. Yuk kita balik ke living roomnya. Masih sama kayak di ruang tamu tadi, dia pakai LED light yang modelnya strip ini ya. Jadi ada 6 LED light dan dibantu dengan downlight juga. Jadi ini mungkin karena ruangnya gede banget ya. Mungkin kalau siang sangat-sangat terang karena sumber cahayanya masuk itu dari berbagai sisi. Tapi kalau malam mungkin agak gelap, jadi di sini lampunya agak banyak. Nah, untuk di dapur bersihnya sendiri dia udah dikasih mejanya ya dan wastafel. Nah, ini sebenarnya agak off sih. Ini kalau kalian ngeh ya, ini kalau dapur bersih sebenarnya pakainya kitchen sink ya, bukan wastafel yang model gini ya. Nanti kalau misalnya kalian kurang suka nih, tinggal diganti aja ke kitchen sink gitu aja. Nah, kita lihat yuk dapur kotornya kayak apa. Nah, ini adalah dapur kotornya. Nah, kalau di dapur kotor nih bener deh, kitchen sinknya bagus nih, pakai stainless steel dan dia dalam banget ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi males cuci-cuci nih, piring-piring kotor nggak kelihatan menumpuk. Itu enaknya kalau kitchen sinknya dalam ya. Oh ya, aku mau tunjukin ini akses untuk ke garasi tadi. Tadi aku bilang dari garasi itu bisa ada akses untuk ke dapur kotor. Nah, itu tembusnya ke sini. Dan di atas ini ada skylight nih yang terang banget ya. Jadi ini nggak ada penerangan nih di sini tapi terang banget. Dia ada lampu hanya 2 biji downlight di bagian dapur kotor ini. Untuk ke belakang ini adalah service areanya. Di sini ada 2 kamar yang bisa digunakan sebagai kamar atau gudang. Bisa kalian gunakan sebagai musola juga kalau kalian muslim gitu ya. Ada 1, 2. Nah, cuman yang sebelah sini ini dipakai gudang ya, jadi lebih baik nggak usah dibuka. Nah, di belakang sini ada kamar mandi untuk ART. Nah, untuk kalian mencuci ada 2 opsi nih. Yang pertama di depan kamar mandi ART tadi, sebelah sini bisa kalian taruh mesin cuci. Itu udah ada drainasenya juga, ada keran dan ada stop kontak. Nah, bisa juga di atas langsung di tempat jemuran gitu. Nanti kita lihat atas ini dari kamar utama aja. Yuk, sekarang kita langsung ke tangga aja, ke split level. Nah, sekarang kita langsung aja naik ke split levelnya. Sebelum itu di tangganya nih aku notice bagus nih. Dia railingnya pakai tempered glass yang tebal dan ujungnya dibuat melengkung kayak gini ya. Jadi supaya nggak tajam dan dipegang itu enak. Ini di tangganya dia pakai granite tile yang lebar-lebar, modelnya kayak marmer gitu ya, warna abu-abu terang. Dan di sebelah kiri ini ada lampu LED nih, jadi kalau malam aman, kalian lihat tangganya pasti kelihatan gitu. Yuk naik yuk. Nah, di sebelah kiriku ini, jadi di sebelah kanan tangga ya, kalau kalian naik itu ada kamar
yang kedua, yaitu kamar yang di split level. Nah, kamar di sini udah gede banget nih. Ini biasanya bisa kalian jadikan kamar untuk tamu. Atau kalau misalnya kalian punya anak 3, ini juga bisa jadikan kamar anak. Yang pastinya udah punya kamar mandi dalam juga nih. Ini modelnya sama sih kayak kamar mandi yang di lantai 1 tadi, cuman beda layout aja. Dia showernya di sebelah sini, udah ada wastafelnya dan klosetnya. Sanitarinya pun juga sama nih, masih pakai air. Ini Toto dan showernya pakai air. Nah, asiknya di kamar split level ini udah punya balkon nih. Nah, ini balkonnya yang kita lihat di atas garasi tadi, di atas carport. Nah, ini balkonnya cukup gede ya. Ini kalau misalnya kalian kasih 2 kursi, 1 meja kopi, masih bisa banget nih. Jadi pagi-pagi masih bisa ngopi atau ngeteh, menikmati suasana di perumahan ini ya. Karena di Bukit Golf Internasional ini asri banget. Kalau kalian tadi lihat footage di depan itu bagus banget kan, ada lapangan golf dan banyak-banyak pohon banget ya. Lantai 2 ada yang spesial nih, yaitu kamar mandi utamanya. Yuk. Nah, di lantai 2 ini ada 3 kamar ya. Di sebelah kanan tangga ini ada kamar utamanya. Nanti kita terakhir ke sini. Dan ada 2 kamar anak di sebelah sini dan sebelah situ. Sekarang kita ke selasarnya dulu nih di tengah. Oh iya, aku ada yang lupa nih bahas dari bagian tangga nih. Bagian tangga itu sebelah sini tuh ada granit tile yang full ya, di full sampai atas dan warnanya gelap, dan di atasnya dikasih spotlight kayak gitu. Nah, itu tujuannya kalian kalau mau pasang pajangan, lukisan, atau foto keluarga kalian di sini, itu supaya jadi spotlight di tengah rumah ini. Cakep banget kan? Nah, ini adalah selasar di lantai 2 yang bisa kalian jadikan living room kedua juga ya, karena ini udah disediakan untuk antena nih, jadi kalian bisa pasang TV juga di sini, pasang sofa, dan kalian bisa menikmati suasana yang berbeda di lantai 2 ini. Kalau kalian punya 2 anak, biasanya anak-anak itu kan suka bawa temennya ya main gitu, main PS, main bareng. Nah, selasar lantai 2 ini bisa memfasilitasi itu semua, karena ada colokan, ada TV, dan bisa kalian kasih karpet juga untuk anak-anak kalian bermain. Nah, ada instalasi AC-nya juga di sebelah sini. Jadi, udah nyaman banget untuk bermain. Nah, di selasarnya, di ujung ini ada balkon ya. Jadi, ini ada bukaan full ini, sliding door, double. Jadi, bisa dibuka full. Jadi, kalau misalnya lagi nggak pakai AC pun, angin ini masuk banget ya. Dan balkonnya juga gede banget. Sama kayak balkon yang di split level tadi. Jadi masih bisa kalian kasih kursi-kursi, meja kopi untuk nongkrong-nongkrong sore atau pagi hari. Nah, ini balkonnya yang bagus adalah dia full sampai ke kamar anak yang sebelah sini nih. Langsung aja kita ke sini aja yuk. Nah, jadi dia langsung nyambung ke kamar anak yang sebelah sini. Kita masuknya lewat sini aja, nggak apa-apa ya. Bukan maling ya guys ini. Nah, untuk di kamar anak yang ini, itu masih sama kayak yang kamar di split level tadi. Ceilingnya pakai up ceiling, ada hidden light-nya, dan pakai downlight ya. Jadi menambah kesan warm di setiap kamar. Dan udah ada kamar mandi dalamnya juga. Nah, yang asik dari lantai 2 ini, kamar mandi dalamnya udah dapat skylight nih. Nah, ini saya bingung nih kalau di sini mandinya pakai air apa pakai cahaya ilahi. Karena kalian juga bakalan bermandikan cahaya gitu. Ini terang banget walaupun nggak pakai lampu ya. Untuk sisanya sama sih, dari marmernya sampai granit tile-nya sampai atas, model marmer white Carrara. Sanitarinya juga pakai Toto, air masih sama semua. Yuk kita ke kamar satunya lagi. Nah, untuk kamar anak satunya, letaknya ada sebelah sini. Layoutnya juga kurang lebih sama ya, cuman yang di sini nggak dapat balkon sebesar tadi. Kalau di sini balkonnya cuman dapat segini nih. Nah,
cuman kecil gini, dan pagarnya nggak pakai tempered glass, jadi dia pakai tembok ini kayaknya kurang tinggi dikit sih kalau menurutku ya, tapi jadi bisa buat duduk-duduk juga sih. Nah ini mungkin satu kursi aja kalau di sini karena emang nggak seberapa lebar ya gitu. Dan tetap dapat kamar mandi dalam. Nih kamar mandi dalamnya juga ada skylightnya, tapi dia nggak di bawah shower ya. Jadi bukaannya itu agak beda sedikit sama yang di sebelah tadi. Sama-sama cakep sih tapi ya kan. Kita sekarang lanjut ke kamar utamanya. Nah kamar utamanya ada di sebelah kanan tangga. Jadi kalian dari tangga tinggal belok ke kanan. Nah di kamar utama ini spesial banget ya. Dari lantai aja udah terlihat berbeda nih daripada lantai-lantai yang lain. Dia pakai granit tile yang warnanya abu-abu gelap gini ya, supaya memantulkan cahaya dari downlight yang di atas nih. Kalau kita lihat ceilingnya dia benar-benar banyak downlight dan ada permainan ceiling nih di sini. Pakai up ceiling yang di model kotak-kotak kayak gini. Jadi ini tampilan modern klasik itulah. Jadi manis, nggak polos gitu ya up ceilingnya tuh nggak polos gitu. Dan di sebelah ujung sini masih ada hidden light nih, panjang banget pakai LED light gitu. Nah di kamar utama ini ada balkon yang menghadap ke dua taman yang di bawah tadi ya. Jadi kalian bisa menikmati taman kalian yang di bawah. Kalau kalian nanam-nanam nih tanaman kalian bagus-bagus, kalian bisa menikmati dari sini gitu. Nih kalian lihat aja ke bawah. Tuh. Mantap kan? Nah, oh iya di sebelah ujung sana itu ada tempat menjemur nih yang aku ceritain tadi. Jadi di sebelah situ ada tempat untuk menjemur, jadi nggak kelihatan dari tetangga juga. Dan ada instalasi air dan drainasenya juga. Jadi kalian kalau mau pasang mesin cuci juga bisa sih. Yuk kita balik ke kamar utama. Nah di kamar utama ini dia kamar mandinya jadi satu sama walk-in closet atau wardrobe-nya ya. Jadi pintunya di sini nih. Pintunya di sini, tapi dia belum masuk ke kamar mandi nih. Yuk masuk. Jadi ini adalah area untuk kalian ganti baju, bisa jadi walk-in closet dan meja rias juga bisa di sini gitu. Karena ini cukup luas juga ya. Jadi kalau nggak digunakan sebagai wardrobe itu sayang banget. Jadi kalian bisa instalasi wardrobe-nya itu di sini. Jadi letter U gitu sampai ke belakang situ. Gitu. Nah, kamar mandi utamanya ada di sebelah sini yang aku bilang spesial tadi. Dia udah punya bathtub yang langsung berhadapan dengan smart TV nih. Jadi kalian bisa Netflix and chill sambil tiduran nih kayak gini. Mantap banget. Ini kerannya juga udah pakai yang dari bawah ya instalasinya, jadi spesial banget nih. Gila sih, keren banget sih. Gila. Ini bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Kalian kalau misalnya pengen nih punya kamar mandi utama yang spesial, kalian bisa contek aja dikit-dikit dari sini, misalnya bathtubnya atau kerannya yang dari bawah ini, atau dari bagian wastafelnya ya. Jadi wastafelnya ini dia udah dapat twin ya, jadi dua. Kalian bisa gunakan bersamaan sama pasangan kalian. Jadi untuk suami istri itu udah pas banget, nggak usah gantian-gantian gitu. Nah kalau mandi kalian bisa mandi di sini. Jadi aku tadi kan bilang di semua kamar mandinya itu udah dapat rain shower. Jadi biasanya di rumah-rumah mewah itu dapat rain shower cuma di kamar mandi utama. Nah ini enggak. Ini kamar mandi utama dan kamar mandi yang di bawah-bawah di kamar-kamar itu sama dapat rain shower juga gitu. Dan ada bukaan juga nih kalau di kamar mandi utama. Ini tuh skylight yang tadi kita lihat di dapur menuju ke garasi itu. Dan sebelah sini juga ada nih. Sebelah sini juga ada skylightnya. Gila sini bener-bener vibes-nya bagus banget ya. Heran. Ini vibes-nya bagus banget sih ini, sumpah. Suka banget aku.
Ya, jadi sayangnya ini adalah ruangan terakhir di rumah ini, jadi kita sudahi dulu review rumah ini. Jadi aku ulangin lagi nih speknya, lebar 12 meter dan panjangnya 25 meter. Bangunannya kurang lebih 400 meter persegi, 2 lantai dan masih punya split level gitu ya. Ini letaknya di Citraland, Surabaya, tepatnya di klaster Bukit Golf Internasional. Nah, kalian kalau mau survei atau lihat-lihat, buat inspirasi pun juga nggak apa-apa. Nanti aku temenin untuk survei, kalian kontak aja nomor yang ada di bawah gitu. Sampai sini dulu video ini. Terima kasih yang buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Goodbye guys.